Pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita? Tuhan itu sudah menyediakan banyak hal di dalam diri kita. Terutama ketika kita berpikir, terutama ketika kita mengimajinasikan, ketika kita memiliki sudut pandang yang benar, maka banyak manfaat yang kita peroleh. God's empower to our brain. Tuhan itu memberdayakan kita melalui pikiran kita. Pada saat ini saya akan membagikan 8 kebenaran mengenai bagaimana Tuhan menyediakan otak yang luar biasa ini. Yang pertama, kita sebut bahwa otak kita adalah pusat pemerintahan dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud pusat dalam pemerintahan hidup kita? Karena disitulah kita memutuskan, disitulah kita memilih, disitulah kita menganalisa, disitulah kita belajar, disitulah kita menyimpulkan. Dan kalau kita tahu kelima hal ini, maka prosesnya ada di prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu otak di bagian depan kita. Cortex artinya anatomi dan depan itu prefrontal, ya. Nah, fungsi dari otak prefrontal cortex itu ada 5. Pertama, kita menganalisa semua hal. Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu, analisalah segala sesuatu. Ya, kalau kita malas menganalisa, kita disebut orang yang malas berpikir. Yang kedua, kita belajar melalui pikiran kita. Yang ketiga, kita mengevaluasi melalui pikiran kita. Yang keempat, kita memilih dengan otak kiri kita. Dan akhirnya kita memutuskan dengan otak kanan kita. Nah, 5 hal itu adalah God's empowerment untuk hidup kita. Tuhan mendayagunakan pikiran kita itu untuk bisa menjadi serupa seperti Allah. Ada 3 macam otak yang kita miliki, yaitu mammalian, reptilian, dan neokorteks. Ya, binatang punya mammalian, contohnya kucing, anjing, gajah. Kita merasa dekat dengan mereka, dolphin, kerbau juga ya. Nah, kalau reptilian itu seperti buaya, ular ya, itu bisa membuat refleks kita itu intuitif sekali. Nah, tapi binatang tidak pernah punya neokorteks, yaitu menganalisa, belajar, kemudian mengevaluasi, memilih, dan memutuskan. Hanya manusia. Kejadian 1 ayat 26, 28 sampai 26 sampai 28 mengatakan bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar. Ya, prefrontal cortex tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak punya free will. Itu sebabnya Tuhan pada mulanya memberikan ya kesempatan untuk manusia itu memberi nama binatang, ya, memberi nama tumbuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan manusia itu untuk melakukan apa saja kecuali 2 pohon yang nggak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan dan kehidupan. Dan itu pun manusia tetap jatuh dalam dosa. Dan itu akibat dari provokasi dari iblis. Ya, iblis itu sudah jatuh lebih dahulu dalam dosa, kemudian dia membawa manusia juga. Ya, dari mana? Dari pikiran manusia. Manusia dibuat berasumsi. Ular berkata, kalau kamu justru makan pohon pengetahuan, kamu akan jadi seperti Allah. Dan Hawa tertarik, Adam juga makan, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang berbicara mengenai fungsi prefrontal cortex. Ya, saya akan bacakan Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya tegaskan lagi, ada satu ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Kalau itu berguna dan membangun dan mendatangkan damai sejahtera, itu artinya 5 fungsi itu berjalan dengan sangat baik. Analisa kita baik, ya, belajar kita baik, evaluasi kita baik, kepilihan kita baik, keputusan kita baik, maka damai sejahtera itu datang kepada kita. Dan kalau itu disebut baik, biasanya akan selalu berguna dan membangun. Mari kita lihat juga fungsi prefrontal cortex di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 tadi sudah saya baca. Sekarang kita lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, but Paul said, I'm not mad, most excellent Festus, but speak forth word of truth and soberness. Yang disebut soberness itu adalah pikiran sehat, saudaraku.
yaitu mengontrol dengan pikiran kita. Dalam bahasa Yunaninya sokrusune. Jadi ketika kita mampu menganalisa, kita pasti bisa mengontrol. Pada waktu kita emosi, kita sulit sekali mengontrol. Pada waktu kita mengevaluasi, kita itu mengontrol. Pada waktu kita belajar, itu juga mengontrol. Itu sebabnya emosi dan tidak emosi itu pilihan kita. Marah dan tidak marah itu adalah pilihan kita. Mengampuni atau tidak itu pilihan kita. Kita tidak bisa berkata, aku tidak mampu mengampuni. Kita mampu, tapi kita tidak mau, itu yang benar. Ya. Dan mari kita lihat satu ayat lagi bicara mengenai prefrontal cortex. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 7, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, atau dalam bahasa Inggrisnya corrupt mind, atau knowing without understanding. Ya. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya, hati-hati dengan pikiran kita yang bisa memanipulasi pikiran kita sendiri. Ya, di sini Timotius ya diberitahu oleh Paulus bahwa percekcokan adalah orang-orang yang tidak berpikiran sehat, tidak mau berdamai, dan membuat perkara kecil menjadi besar. Kedua, dia berkata bahwa orang yang kehilangan kebenaran itu tidak mau memiliki pikiran sehat dan mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan, hanya minta berkat daripada Tuhan. Tuhan itu dianggap seperti bank. Kalau dibutuhkan kita bisa minta Tuhan. Itu nggak benar. Jadi prefrontal cortex membuat kita cinta Tuhan dengan kebenaran yang hakiki. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa sesuatu apa-apa keluar. Itu sebabnya saudara, mari kita hidup dengan pemikiran yang benar. Prefrontal cortex menolong kita untuk mendapatkan damai sejahtera, apa yang berguna dan apa yang membangun. Tidak semua itu benar, tetapi kita pastikan bahwa ketika kita menggunakan empowerment dari Tuhan, yaitu otak kita yang di depan ini, maka kita akan mampu menganalisa, kita mampu untuk belajar, kita mampu untuk evaluasi, kita mampu untuk memilih, dan kita mampu untuk memutuskan. Nah, saudaraku, yang kedua, Tuhan memberikan kita ini ya kecerdasan, ya, otak yang cerdas. Otak yang cerdas bisa berubah lebih baik atau lebih buruk. Ya. Dulu orang cerdas akan cerdas selamanya, katanya gitu. Kalau IQ-nya tinggi, ya tinggi selamanya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, kecerdasan itu bicara mengenai penggunaan otak kita. Sinapsis atau syaraf di otak kita. Kita gunakan atau tidak. Kalau kita jarang gunakan, kita sering melakukan hal yang rutin, tidak mau berpikir, tidak mau berinovasi, ya, tidak mau ada persoalan, maka otak kita itu akan stagnasi. Nah, MRI memetakan, ya, magnetic resonance imaging, kalau otak dipakai itu warnanya coklat, kalau nggak dipakai itu warnanya putih. Nah, pada waktu kita belajar, kita mungkin merasa ngantuk, mungkin kita merasa pusing. Berhentilah sejenak, ya, minum air putih, cuci muka, kemudian belajar lagi. Ya, maka otak itu akan terlatih otot-ototnya. Ya, mari kita lihat apa yang dimaksud anterior singular cortex. Itulah tempat di mana kita mencerdaskan otak kita. Tuhan menciptakan anterior singular cortex itu di belakang prefrontal cortex, ya. Kita singkat ACC, ya. Itu tempatnya kita berkomitmen untuk melakukan segala sesuatu. Ya, anterior singular cortex itu harus ada proses awal, akhir, dan proses di tengahnya. Ya, contohnya kalau kita mau komitmen berolahraga begitu, ya, kapan mulainya dan sampai berapa lama, caranya bagaimana. Nah, itu anterior singular cortex, ya. Dan kalau kita mulai mau melanggar dari komitmen itu, ada fungsi namanya insular. Insular itu adalah
pengingat kalau kita sudah komitmen. Nah, perhatikan saudaraku, kalau kita sudah bernasar, berjanji, berkomitmen pada diri sendiri, sebaiknya kita tepati. Kalau tidak, maka insular itu tidak bisa membaca benar atau salah. Misalnya kita dalam 1 bulan 4 minggu itu, minggu pertama kita cheat, ya, minggu kedua enggak, minggu ketiga kita cheat, ya, kemudian kita selesai. Berarti dalam 4 minggu itu minggu pertama dan ketiga, ya. Nah, apa yang terjadi, ya? Maka insular itu merekam, maka ketika kita mengadakan komitmen di satu waktu, maka di dalam 4 itu, 1/4 kita akan jatuh, kemudian di fase yang ketiga hampir ke akhir itu akan jatuh lagi. Jadi hati-hati, itu sebabnya Tuhan mau setiap hidup kita itu betul-betul jangan buat komitmen kalau nggak bisa, tapi buatlah komitmen kalau kita sudah benar-benar siap. Ya, Tuhan memberdayakan otak kita yang ketiga itu dengan cara apa, saudaraku? Mari kita lihat, ya. Dalam otak itu ada yang namanya, ya, kombinasi seimbang menghasilkan kecerdikan. Ya, ada otak kiri, kemudian otak kanan, ya. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan menciptakan otak kiri kita, itu bukan otak sebelah kiri atau kanan, ya, itu cuman untuk pemetaan pembelajaran, ya. Kalau amigdala itu ada di sebelah kiri dan kanan, tetapi itu fungsi otak kanan, ya. Jadi ketika kita menggunakan dui otak, otak kiri kita berfungsi untuk belajar hal-hal yang sifatnya analitis, matematis, dan sistematis. Sedangkan otak kanan kita bermakna untuk imajinatif, ya, untuk hal-hal yang berwarna 3 dimensi dan ruang. Kalau kita membayangkan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kita, ada di otak kanan kita, ya. Firman-Nya ada di dalam Ibrani 8 ayat 10, ya. Ibrani 10 ayat 16, 1 Petrus 1 ayat 13, kemudian Matius 22 ayat 37. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu, ya, bersemayam di dalam akal budi kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di otak kanan kita, kita tahu bahwa keputusan itu ternyata diambil di otak kanan kita, saudaraku, ya. Otak kanan kita itu disebut harus dijagai, Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang indah, yang benar, yang suci, yang kudus, yang disebut kebaikan, kebajikan. Karena apa? Otak kanan itu bisa menikah sebelum menikah, ya. Otak kanan bisa kaya sebelum kaya, ya. Otak kanan itu otak yang harus dikendalikan, sama dengan emosi kita. Emosi kita itu ada di amigdala juga, yang harus dikontrol dan dikendalikan. Firman Tuhan berkata bahwa hati nurani kita itu mengajari kita pada waktu malam, ya. Hati nurani kita itu harus berbicara dan kita dengarkan. Kalau sampai kita gagal, maka hati nurani itu akan diam, seolah-olah tidak berbicara. Seolah-olah, tapi sebetulnya dia tetap berbicara. Nah, saudara, mari kita lihat yang selanjutnya, ya, yang disebut dual brain itu menggunakan 2 otak bagian kita supaya kita seimbang, ya. Perhatikan, otak kiri itu untuk kewaspadaan diri, sedangkan otak kanan untuk beriman. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu." Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan otak kiri kita, saudara. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan otak kanan kita. Itu sebabnya jangan gunakan otak kiri kita sama seperti kita makan dari hidung itu pada waktu kita sakit. Ya, kalau kita menggunakan otak kiri kita untuk mengasihi Tuhan, itu kita jadi Christian Science. Saya pernah melihat film Exodus di mana Musa itu bawa pedang, bukan bawa tongkat, ya. Bahkan ketika Laut Merah itu terbelah, itu tidak terbelah, ya, kena angin sakal dan Laut Merah itu kering. Padahal firman Tuhan berkata bahwa laut itu terbelah sehingga kelihatan ada dinding air di kiri dan kanannya. Dan ketika tentara Mesir mengejar, ditutuplah kembali dan tentara itu tenggelam. Nah, saudara, kalau kita belajar mengenai otak, banyak sekali fungsi yang bisa kita pelajari. Mari kita lihat fungsi-fungsi berikutnya. Tadi kita sudah belajar bagaimana, ya, otak itu bisa membuat asumsi.
Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Asumsi itu adalah berpikir seolah kenyataan sebetulnya tanpa bukti. Berapa banyak dari hidup kita itu pingin ditolong oleh Tuhan, tetapi kita mengasumsikan Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak ada, ya. Padahal Tuhan itu dekat. Nah, saudaraku, otak kita itu harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan itu nggak bisa dengan otak kiri kita. Otak kiri kita tadi fungsinya untuk matematika, untuk angka. Kalau kita baca Alkitab, ya, ayat itu ditaruh di otak kiri kita. Kalau kita butuh, barulah diambil dengan otak kanan kita. Dan yang keempat, saudaraku, bangkit dari kegagalan dan membangun strategi baru membentuk daya tahan dan konsistensi. Ya, firman Tuhan berkata orang benar itu jatuh 7 kali tapi dia bangkit lagi. Ya, Amsal 24 ayat 16. Kenapa bisa begitu? Ada istilah failing forward. Ya, failing forward itu berbicara mengenai kalau jatuh itu biasanya ke belakang, tapi ini ketika jatuh ke depan, kita harus belajar kenapa kita jatuh, resikonya seperti apa, buat strategi baru supaya tidak jatuh lagi, dan akhirnya kita bangun dengan failing forward. Jatuh tetapi kita bangkit lagi dengan jauh lebih baik. Nah, otak apa yang membuat kita bisa seperti itu? Itu bagian otak yang disebut myelin. Ya, Profesor Renald Kasali menulis dalam bukunya warna merah gitu, myelin ya. Myelin itu yang membuat Michael Jordan bisa memasukkan bola basket 100 kali tanpa jatuh satu kali pun di ring basketnya. Ya, myelin itu yang membuat Tiger Woods bisa gol hole in one ya. Dan orang yang terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang baik, dia akan terbiasa untuk menjadi orang yang baik. Di akhir zaman orang yang baik akan semakin baik, orang yang jahat semakin jahat. Apa yang terjadi kalau kita melakukan penipuan 7 kali? Maka kita tidak akan merasa menipu lagi. Mungkin pertama kita merasa berdosa, tetapi kalau sudah 7 kali, 14 kali, 21 kali, kita tidak akan merasakan lagi bahwa itu dosa. Nah, saudaraku, mari kita sadar bahwa myelin itu adalah pembungkus serabut syaraf di otak kita. Dia akan membungkus terus-menerus kalau kita melakukan circle yang sama. Kebiasaan terbentuk dari 7 kali 1, 7 kali 2, 7 kali 3, dan Dr. Caroline Leaf berkata kebiasaan itu terbentuk dalam circle ke 61 sampai 63. Nah, kalau demikian berarti 7 kali 9 ya. Kita percaya bahwa hal yang baik kalau kita lakukan dengan konsisten akan jadi permanen di situ. Tapi kejahatan yang dilakukan dengan konsisten, kita akan jahat terus. Mari kita bertobat melalui pengetahuan ini. Yang kelima, saudaraku, kita butuh visi dalam hidup ini, karena visi adalah acuan brain software. Ya, kita tahu kalau kita beli komputer atau beli handphone secanggih apapun, kalau tidak ada aplikasinya, tidak ada softwarenya, ya, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi visi ketika dibuat, kita mau jadi apa, kita mau menuju kemana, itu sama seperti GPS yang kita set mau kemana, maka kita akan terus menuju arah itu. Ya, kalau kita salah arah, maka biasanya GPS akan berkata apa? Reroute lagi, ayo putar lagi, putar lagi. Nah, otak bagian mana yang membuat kita seperti itu? Itu disebut subconscious mind. Otak kita ada 3 macam. Pikiran sadar disebut conscious mind, itu berpengaruh 12% pada perilaku kita, dan ada subconscious mind, otak pikiran bawah sadar yang berpengaruh 88% dalam hidup kita, dan ada pikiran nirsadar, unconscious mind, yang tidak berpengaruh dalam hidup perilaku kita. Karena itu hanya berpengaruh pada detak jantung, paru-paru, metabolisme tubuh kita. Jadi ketika subconscious mind kita itu berisi hal-hal yang baik, maka visi itu yang akan memimpin hidup kita. Syaraf, ya, otot, kemauan kita akan dipimpin oleh visi. Kalau kita tidak membuat visi dalam hidup kita, atau keluarga kita, atau bahkan pekerjaan kita, maka kita akan cenderung untuk dipimpin oleh situasi, dipimpin oleh orang lain, dipimpin oleh tren. Mari kita punya visi dalam hidup, dalam keluarga, dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita. Mari kita lihat selanjutnya, saudara, yang keenam. Ya, values adalah dasar dari sebuah perubahan paradigma. Ya, apa disebut values? Values itu apa yang boleh kita lakukan,
apa yang tidak boleh kita lakukan. Values berbicara do and don't, ya. Itu ada juga di dalam subconscious mind kita. Apa sih yang ada di dalam subconscious mind? Ya, yang disebut values, yang disebut habit, disebut respon, motivation, disebut perception, vision, ya, faith, hope, dan basic trait. Semua yang ada di DNA kita itu bekerja dari subconscious mind. Itu sebabnya ketika kita membuat apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, itu akan menolong hidup kita untuk hidup benar. Nah, saudara, apa yang saudara percaya itu boleh dilakukan. Apa yang saudara percaya itu tidak boleh dilakukan. Mari kita catat dan kita taati. Nggak usah banyak-banyak, 3 atau 5 saja. Dan nanti kemudian hari kita akan tambah lagi. Ya, mari kita lihat bahwa pentingnya menjaga alam bawah sadar kita, yaitu hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan atau diligence, dikontrol dengan rutin, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, hati itu bicara mengenai pikiran kita. Hati itu bicara mengenai alam bawah sadar kita. Ya, kalau kita tidak dikontrol isi hati kita, kita tidak tahu kenapa kita sedih, kenapa kita senang, kenapa kita kecewa. Nah, itu berarti ada ketidakwajaran di dalam jiwa kita. Kita harus tahu kenapa kita senang, ketika kita sedih, ketika kita marah, ya. Oleh karena itu, ayo kita percaya juga bahwa dalam hati nurani kita, di situ ada Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu. Akal budi di dalam bahasa Yunania dianoia. Noia itu pikiran, dia itu imajinatif. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, kita itu bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mimpi, kita bisa melihat Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, kita akan melihat Allah. Dari mana itu melihat Allah? Yaitu dari alam bawah sadar kita. Ya, itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat 13 menggambarkan ketika Petrus jatuh masuk dalam air. Ya, ini peristiwanya dia nulis seperti ini. Jangan sampai kita seperti dia maksudnya. Karena apa? Ketika dia tenggelam sebetulnya di Alkitab dikatakan dia merasakan panca inderanya. Ya, dia melihat ada angin kencang dan dia mulai takut. Dan ketika tenggelam, untung Tuhan Yesus mengambil tangannya dan dia berkata, Petrus, kenapa engkau ragu? Ya, di mana imanmu? Ya, Petrus tidak kehilangan iman, tetapi logikanya mulai aktif dan itu melawan iman. Sekali lagi, kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan harus dengan imajinasi kita. Kalau dengan otak kiri kita, kita akan sulit ketemu Tuhan nantinya. Mari kita lihat yang ketujuh, saudara, bahwa manusia punya otak spiritual. Hanya ada pada manusia. Tidak ada pada binatang. Tidak ada binatang itu bisa nyembah, berdoa, itu nggak bisa. Ya, itu hanya di dalam film. Tapi kenyataannya manusia bisa berdoa dengan apa? Activating right brain. Ya, right brain kita ketika berdoa itu ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang nyala. Itu sebabnya ketika kita berdoa, ketika kita mengambil keputusan, maka ada pergerakan di otak kanan kita yang kalau di MRI itu akan kelihatan cahayanya. Dan yang terakhir, saudaraku, ya, isi pikiran kita tergantung pilihan dan keputusan kita. Ya, isi pilihan keputusan kita tergantung dari otak kita. Kita percaya bahwa amigdala itu adalah tempat pengendalian emosi, tetapi ingat ya, amigdala juga tempat kita mengambil keputusan. Itu sebabnya ketika manusia memilih dengan otak kiri, otak kanan itu memutuskan. Pilihan dan keputusan ada di tangan kita. Itu sebabnya saya percaya bahwa takdir itu di tangan Tuhan, tapi nasib di tangan kita. Ya, contohnya sebuah pernikahan itu harus Anda yang memilih, nggak bisa nunggu Tuhan. Ya, segala risikonya Anda yang harus tanggung. Pekerjaan juga Anda yang memilih, ya. Agama juga Anda yang memilih, iman Anda yang memilih. Dalam Yohanes 1 ayat 10, dia datang pada miliknya sendiri, Tuhan. Ayat 11, miliknya menolak dia. Manusia bisa menolak Tuhan. Tapi ayat 12, ketika manusia menerima Tuhan, maka dia disebut anak-anak Allah. Nah,
8 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara yang mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu memberdayakan kita dengan apa yang ada di pikiran kita. Tuhan itu memberikan empowering, ya, memberikan pemberdayaan. Itu sebabnya ketika saya jelaskan ini dari 1 sampai 8, biarlah setiap kita menggunakan pikiran kita dengan maksimal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami tidak menggunakan pikiran kami dengan maksimal. Bahkan ketika kami menggunakan untuk kesia-siaan. Tuhan, kami mohon darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Dan kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan dapat kami lihat lewat otak kanan kami bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Tuhan mengingatkan, meluruskan, menegur, dan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dan berkatilah kami semua dengan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur atas pemberdayaan-Mu Tuhan. Engkau melengkapi kami, Engkau menjagai kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.